Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyudi Yudi. Jadi hari ini kita masih membahas pohon cabai rawit ya, si buah pedas ya. Harganya ini semakin naik, sekitar Rp140.000 ya di daerah saya ya. Alhamdulillah untuk para petani ya, tapi kasihan untuk para konsumen ya, para pembeli ibu rumah tangga. Oke, hari ini yang akan saya bahas mengenai tanaman cabai rawit dan cara mengatasi hama ya, mengatasi hama tanaman cabai rawit, yaitu hama kutu kebul, trip, apit, tungau, semut dan lain-lainnya ya. Banyak sekali hama tanaman cabai rawit ini. Oke, gimana? Nah, ini sabun pencuci piring Mama Lemon ataupun Sunlight ya. Dimana akhir-akhir ini banyak sekali konten yang menyampaikan, yang memvideokan cara mengatasi hama dengan mengaplikasikan sabun pencuci piring ya. Sebenarnya ini untuk pencuci piring ya, sudah tahu dan sudah jelas ini, teman-teman semua sudah tahu dan sudah jelas ya, dikarenakan kemungkinan harganya murah ya. Di sini Rp2.000 ya. Nah, sudah terpotong ini ya, Rp2.000, kemudian mudah didapatkan ya, tidak perlu diracik ya, tidak perlu pergi jauh-jauh ke toko pertanian ya. Di warung-warung terdekat banyak dijual. Kemungkinan itu ya. Saya langsung saja ya pada sabun pencuci piring ini, setelah saya coba dalam beberapa bulan dan beberapa pengaplikasiannya pada beberapa pohon tanaman cabai rawit saya ini, mengambil kesimpulan bahwa sabun pencuci piring ini untuk mengatasi ya, ini menurut pendapat saya ya, cukup efektif ya, cukup efektif dalam membasmi hama ya pada tanaman cabai rawit. Tetapi dengan syarat ya, menurut saya dengan syarat ini harus hati-hati dalam penggunaannya ya. Oke, yang pertama yaitu dosisnya. Dosisnya ukurannya harus tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Kemudian alangkah baiknya dalam pengaplikasiannya, penyemprotannya itu kita lakukan pada sore hari ya, pada sore hari teman-teman ya, pada sore hari. Yang terakhir ya teman-teman, setelah kita melakukan pengaplikasian kepada tanaman cabai rawit kita ini ya, pada daunnya, terutama di balik daun-daun ini ya, hama itu ya berdiam, bersarang ya. Itu setelah dalam waktu 5 sampai 10 menit ya. 5 menit itu sudah kita harus bersihkan lagi, sudah harus kita siram lagi dengan air bersih ya, sebanyak-banyak ya, untuk menetralkan ya, agar tidak merusak daun, batang, bunga, buah ya, terkontaminasi dengan sabun pencuci piring ini ya. Apalagi air pencuci piring itu ya turun ke bawah mengenai akar ya. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian dikarenakan media tanam kita ini terbatas, kecil seperti ini, bukan ditanam di tanah ya, sisa-sisa dari sabun pencuci piring itu tentunya akan lama bertahan ya di media tanam kita ini ya. Nah, akan lama bertahan ya. Dan satu lagi, sangat membahayakan bagi binatang cacing ya yang ada di dalam ini ya, sebagai pembantu, penyubur, penggembur, pembuat rongga-rongga udara di media tanam kita ini ya, untuk menambah kesuburan media tanam sehingga tanaman kita ini bisa mendapatkan nutrisi ya dari bantuan cacing tanah. Nah, itu ya teman-teman. Baik, teman-teman bisa gunakan cara ini ya, menggunakan sabun pencuci piring ini dengan syarat yang saya sampaikan. Saya ulang ya, dosisnya cukup, tidak berlebihan. Kemudian lakukanlah penyemprotan pada sore hari karena akan menjelang malam. Dan terakhir, setelah kita semprot ya, dalam 5 sampai 10 menit kita bilas dengan air bersih ya, sebersih-bersihnya, sebanyak-banyaknya lebih bagus ya, untuk menetralkan lagi ya dari efek
sabun pencuci piring ini panas dan tajam ya. Nah, oke. Untuk itu saya coba alihkan saja kepada teman-teman untuk menggunakan pestisida nabati yang lebih aman, mudah didapat, murah meriah dan lama dalam pemakaiannya. Nah, pestisida nabati. Nah, ini dia ya. Oke, akan saya buatkan caranya. Caranya sangat mudah dan gampang ya. Untuk bahannya dapat kita cari di dapur. Oke, kita sediakan di sini sudah saya masukkan air dalam botol aqua. Kemudian bawang putih, pisau ya. Cukup kita iris dan potong seperti ini saja ya, teman-teman. Nah, kita potong kecil-kecil ya. Ini bisa awet dalam beberapa bulan, bahkan sampai 1 tahun ya, penggunaan pestisida nabati dari bawang putih ini, dan ampuh dalam mengatasi hama trip apit ya, kutu kebul yang bisa membuat daun cabai rawit kita itu menjadi keriting ya. Nah, ini bisa kita atasi karena sudah saya coba juga. Dan dalam pengaplikasiannya, setelah kita iris seperti ini, bisa kita aplikasikan setelah 2 jam ya. Nah, ini selesai, kita masukkan ya. Nah, ini air biasa saja, ini sama kulit-kulitnya juga tidak apa-apa. Jangan kita gunakan langsung ya. Kalau kita gunakan langsung berbahaya efeknya bagi daun cabai rawit ya, ataupun tanaman sayur juga bisa kita gunakan ya. Ini kalau langsung kita gunakan ya, getahnya berbahaya ya, bisa menghanguskan daun ya, menghanguskan daun dan merusak ya tanaman kita. Jadi kita biarkan selama 2 jam. Nah, kita tutup, kita lubangi. Semakin lama baunya semakin menyengat ya, sangat ampuh sekali ya. Ini bisa beberapa bulan bahkan sampai 1 tahun. Nanti kalau sudah habis ya, ini akan menyusut ke bawah ya. Kita ingin tambah lagi bawang putihnya ya, bisa kita iris lagi, kita gunakan 2 jam kemudian. Atau kalau bawang putih ini masih banyak, cukup kita tambahkan air saja ya, bisa bertahan sampai 1 tahun ya, dan ampuh juga mengatasi keriting daun. Oke, nah ini yang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya. Ini baunya, wah, baunya teman-teman sangat menyengat sekali. Oke, ini sudah hampir berapa bulan ya, tinggal saya tambah air saja karena bawang putihnya masih banyak ya. Ya, dengan menggunakan teko ini ya lebih praktis ya, cukup kita curahkan di sini ya. Nah, ini airnya ya. Untuk campurannya teman-teman kira-kira saja ya, karena ini sudah 2 jam lebih ya. Nah, kita saring agar ampas dan kotornya tidak mengganggu dalam penyemprotan nanti. Ini ya, kita putar. Nah, ini iya, baunya, nah baunya masih menyengat ya. Ini 2 liter, itu saya masukkan kira-kira saja ya. Ini bisa kita semprotkan, aplikasikan selain tanaman cabai ya, tanaman sayur juga aman ya. Yang penting setelah 2 jam ya. Oke, kita aplikasikan ke tanaman cabai rawit saya. Apakah itu yang terkena serangan kutu kebul ya, apakah itu yang keriting daun, ataupun tanaman cabai rawit kita yang sehat ya. Nah, ini kemarin ada beberapa pohon yang terkena keriting daun. Nah, ini ya, sekarang sudah mulai sehat kembali ya. Cara pengaplikasiannya, kita semprotkan setiap hari ya, dengan dosis yang cukup juga ya. Nah, ini
Ini juga nih, ini ya sama dalam penyemprotannya ya, di bawah daun ya, kita semprot setiap hari. Alhamdulillah kembali pulih ya. Nah, yang lain juga yang sehat kita semprot juga. Nah, ini juga yang kena ini ya. Untuk yang masih terserang keriting daun ya, bisa kita semprotkan setiap hari, apakah itu pagi, apakah itu sore hari. Dan setelah kita semprotkan, tidak perlu kita bilas, tidak perlu kita siram dengan air bersih ya, kita biarkan saja. Nah, seperti ini. Dan apabila sudah sembuh, bisa kita perpanjang lagi jadwalnya ya. Kita antisipasi ya, cukup kita semprot 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya, untuk pencegahan ya. Nah, seperti ini yang sehat ya, bisa kita semprotkan 1 minggu atau 2 minggu sekali untuk pencegahan. Oke ya teman-teman, sekiranya ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil kesimpulan dengan cara yang mana ya bisa kita gunakan untuk mengatasi hama dari serangan hama pada tanaman cabai rawit kita. Apakah itu dengan menggunakan sabun pencuci piring atau dengan menggunakan bawang putih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.